Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat YouTube yang berbahagia. Sore hari ini kita bisa bertemu di channel yang sama. Seperti biasanya, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sebuah konsepsi masyarakat Jawa tentang karakter manusia. Sahabat YouTube yang berbahagia, ternyata begitu nyamannya kita hidup di Indonesia, terutama di tanah Jawa ini, tanah yang begitu subur, penuh dengan tanaman yang berguna bagi kehidupan kita. Sahabat YouTube yang berbahagia, ternyata tidak hanya masalah tanaman, masalah makanan, bahan-bahan makanan yang bisa memenuhi kebutuhan kita, akan tetapi juga banyak nilai-nilai yang telah dihasilkan oleh para leluhur kita, nenek moyang kita, pendahulu-pendahulu kita, yang itu bisa membantu kita dalam mengatasi berbagai persoalan di kehidupan. Sahabat YouTube yang berbahagia, di kesempatan ini saya ingin menyampaikan sebuah konsep tentang karakter manusia yang itu hanya cukup dilihat dari konsep bilangan. Wah, ini campuran antara matematika dengan Jawa. Konsep bilangan di masyarakat Jawa itu, kalau misalnya kita menghitung dengan bahasa Jawa, antara bahasa Jawa ngoko dengan bahasa Jawa kromo alus atau kromo inggil akan berbeda. Misalnya 1, maka kalau kemudian pakai kromo inggil menjadi setunggal. Kemudian 2 menjadi kalih. 3, tigo. 4, papat menjadi sekawan. 5 menjadi gangsal. Ini. Setunggal, siji dadi setunggal, loro dados kalih, telu dadi tiga, papat dados sekawan, 5 dados gangsal. Nah, selanjutnya 6 kromo inggilnya tetap 6. Pitu, pitu. Wolu, wolu. Sanga nggih tetep sanga. 10, nah, dadose kromo inggil sedoso. Sahabat YouTube yang berbahagia, apa yang terkandung dari filsafah bilangan tadi itu, atau filsafah dengan bahasa Jawa tadi itu? Yang pertama adalah bahwa ternyata ketika segala sesuatu ketika awal itu kita itu manut, mengikuti aturan dengan tertib dan seterusnya. Misalnya anak sekolah, ketika pertama kali masuk ke sekolahan itu, maka biasanya dia akan sangat patuh kepada aturan, kepada bapak ibu guru yang ada. Kelas 1, apalagi awal masuk, kemudian kelas 1, masih taat, masih patuh, orang bolosan, dan seterusnya. Tetapi ketika sudah kelas 2, di tengah-tengah ini, yang di tengah-tengah, sudah mulai ngeyel, sudah mulai tidak tertib. Disuruh basa kromo inggil 6, ya tetap bilangnya 6. Kalau tadi ketika di awal masih manut, siji dadi setunggal, manut, sampai 5 dados gangsal. Sampai di tengah-tengah 6, ya tetap bae 6. Mulai ngeyel anak ini. Pitu ya pitu, wolu, dan seterusnya. Begitu juga ketika orang bekerja. Ketika awal ngelamar pekerjaan itu ditanya, kamu mau bekerja seperti ini? Urun, mau, kerja apa sajalah, yang penting dapat uang. Gajinya hanya segini, kamu nggak apa-apa? Nggak apa-apa, siap, berapapun gajinya, yang penting saya dapat uang. Itu di awal.
Tetapi ketika kemudian sudah bekerja, sudah dapat hasil, sudah sekian tahun bekerja, maka kemudian baru muncul bekerja seperti ini, capek, hasilnya hanya sedikit dan seterusnya. Lupa ketika di awal. Begitu juga dengan anak-anak kita, dengan anak-anak muda kita juga demikian. Biasanya ketika masih di tengah itu akan ya agak sedikit sulit. Tapi nanti yakinlah bahwa di akhir itu akan kembali menjadi anak yang baik, menjadi orang yang baik. Misalnya tadi ketika kelas 3 sudah hampir ujian, maka kemudian nurut kembali dengan bapak ibu gurunya karena takut sampai tidak lulus atau tidak mendapatkan nilai yang kurang baik. Nah, itu falsafah yang sangat penting, sehingga ketika kita menghadapi hal-hal yang demikian, maka kita bisa memahami tanpa harus dengan pikiran yang terlalu kemudian sampai menimbulkan stres. Ini jangan sampai, karena memang sudah menjadi adatnya itu akan seperti itu. Tinggal bagaimana usaha kita agar itu tidak berlarut-larut. Ada beberapa tips, ya bisa dengan puasa orang tuanya untuk anaknya dan seterusnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.